Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Khalid dengan NIM 29. Jadi di sini saya akan membuat video demo simulasi menggunakan packet tracer tentang routing dinamis yang menggunakan protokol RIP dengan bentuk topologi jaringan seperti pada gambar yang telah disediakan di SPADA. Untuk gambarnya sendiri adalah seperti ini. Jadi di dalam gambar ini terdapat beberapa router, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 router di sini. Dan di sini memiliki 4 ruangan yang dimana setiap ruangannya itu terdapat switch. Dan di sini juga sudah dikasih keterangan IP-nya berapa. Dan mungkin langsung saja kita ke Cisco packet tracernya. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat topologinya. Tadi ada router 6. Langsung terlebih dahulu router 6 di sini. Nah, kemudian untuk tiap ruangannya tadi ada 4 ruangan, di mana setiap ruangan memiliki 4 switch. Jadi di sini kita tambahkan switchnya terlebih dahulu. Dan juga tiap ruangan memiliki PC. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita mengkoneksikan, jadi pada router default antara router dengan router itu kan menghubungnya menggunakan kabel serial. Nah, sedangkan router secara default itu hanya memiliki 2 port serial. Jadi di sini untuk router tengah ini yang menghubungkan antara 2 router dan menghubungkan antara 3 router, jadi kita perlu menambahkan port satu lagi di sini. Biasa kita matikan terlebih dahulu untuk sebelum menambahkan portnya. Dan di sini kita menambahkan serial tuh. Oke, dan mungkin satu aja cukup. Nyalakan lagi, dan router keempat juga kita matikan terlebih dahulu dan kita tambahkan port serial di situ. Oke, jika sudah maka kita akan menyambungkannya menggunakan kabel otomatis di sini. Coba sambungkan terlebih dahulu router antar routernya. Oke. Sini. Nah, antar router di sini sudah terhubung dengan kabel serial. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah dimana router pada sudut-sudut ini dapat menyambung ke switchnya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, dan switch juga disambungkan ke PC seperti ini. Oke, jadi semua topologinya udah tersambung di sini. Dan mungkin langkah selanjutnya adalah meletakkan keterangan IP-nya supaya kita mengerjakannya lebih mudah. Sebelum itu biar saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini di router pertama itu ada IP 10.1. Oke, di sini 10.2. Oh ya, ini setelah saya matik semuanya menggunakan /24, dimana topologi ini tuh menggunakan metode FLSM ya, dimana semuanya tuh dibagi rata dengan menggunakan /24. Itu paling besar yang ada di ruangan itu. Oke, mungkin di sini kita masukkan terlebih dahulu IP-nya 10.1/24. Oke, terus kemudian yang ke bawah adalah 50.1. Dan yang ke switch adalah 1.1. Oke, kemudian router keempat di sini
50.2 ke atas. Kemudian ke arah tengah sini ke R5 itu ada 30.1. Dan yang mengarah ke switch itu ada 2.1. Oke, baik. Jadi di sini kita udah masih di bagian itu, dan ke router yang kedua. Sini router kedua ada 10.2. Kemudian router 2 ke bawah ada 60 ya, 60.1. Dan router 2 ke kanan itu ada 20.1. Oke, baik. Kemudian router kelima itu di bawah ini. Di situ router kelima mengarah router keempat ada 30.2. 30.2 di sini. Oke. Kemudian router 5 ke atas ke router 2 itu ada 60.2. Oke. Kemudian router 5 ke kanan ke router 6 itu IP-nya ada 40.2. 40.2. Iya bener, 40.2. Kemudian yang selanjutnya router 3 ke router 2 itu IP-nya ada 20.2. Oke, kemudian router 3 ke bawah itu IP-nya 70.1. Kemudian untuk router ke switch, router 3 ke switch ke ruangan 3 itu ada 3.1. 3. Ya benar, 3.1. Oke, di sini 3.1. Kemudian oke, tinggal sisa satu router yaitu router 6. Jadi router 6 ini ke router 5 itu IP-nya ada 40.1. Kemudian router 6 ke router 3 itu IP-nya ada 70.2. Dan router 6 ke ruangan 4 ini ke switch itu ada 4.1 ya. 4.1. Oke, baik. Ini keterangannya semuanya udah jelas ya. Tinggal kita rapiin aja. Oke. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti ini untuk topologinya. Nah, setelah kita buat topologinya seperti ini, maka hal yang kita lanjutkan selanjutnya adalah memberikan setiap IP ke dalam perangkatnya. Misalkan kita mulai dari router pertama terlebih dahulu. Oke. Ke ini serial 2.0 ya, IP addressnya tadi
10.1. Di sini subnetnya K/24 berarti ya. Oke, di sini saya menggunakan bantuan tabel CIDR, di mana kita akan mengecek /24 itu subnetnya K0. Baik. Oke, udah seperti itu. Kita on-kan, jangan lupa. Kemudian router 1 ke bawah ya, di sini ada 50.1. Oke. SE 3/0. Jangan lupa on-kan juga. Kemudian kita mengarah ke router 2. Router 2 ke sini yang ke berapa ini? Serial 2/0. Oke. Serial 2/0 ada 10.2. Jangan lupa kita on-kan. Kemudian sini serial 3 ya, 3.3/0. Serial 3/0 di sini IP-nya ada 20.1. Terus subnet masih diisi, jangan lupa di on-kan juga. Dan ke serial 6/0 situ ada 60.1. Oke. Lanjut kita ke router ketiga. Router ketiga di sini serial 2/0-nya ke router 2 ya. Berarti 20.2. Oke, 20.2. Jangan lupa dihidupin. Kemudian serial 3/0 situ ada 70.1. Oke, jangan lupa dihidupin lagi. Oke, sudah. Kemudian kita ke router yang keempat. Router yang keempat di sini kita masukkan ya, yang mengarah ke atas. Itu ada serial 3/0 dengan IP 50.2. Oke. Kemudian yang serial 2/0 menggunakan IP 30.1. Oke, udah. Lupa dihidupin ya. 2/0, 3/0. Oke, sudah. Baik, kemudian di router yang ke-5. Router ke-5 di sini nyambung ke 3 router juga. Pertama di sini ada ya, yang ke kiri terlebih dahulu aja. Serial 3/0. Sini menggunakan serial 3/0 dengan IP 30.2. Siapkan. Kemudian yang ke atas 6/0 menggunakan IP 60.2. Oke, diangkat. Dan yang terakhir adalah 2/0 menggunakan IP 42. Oke, kemudian kita mengarah ke router yang terakhir, yaitu router ke-6, di mana router ke-6 ini menyambung ke router ke-3 dan juga router ke-5. Router ke-3 terlebih dahulu menggunakan serial 2/0 dengan IP 70.2. Kemudian router ke-6 ke router ke-5 serial 3/0
IP 40.1. Oke. Oh, yang ke switch belum, sekalian aja. Oke. Jadi ini untuk routernya udah terhubung, tapi belum bisa melakukan ping karena belum dilakukan routing. Dan sebelum kita ke routing, kita sambungkan dari router ke switchnya juga. Di sini fast Ethernet 0/0 IP 192.1.1. Oke, jangan lupa dihidupin. Kemudian yang router bawah ini 2.1. Dan router yang samping kanan atas itu ada 3.1. Oke, dan terakhir empat titik satu. Oke, jadi dalam topologi ini IP-nya udah ada semua, dan ketika kita ngeping satu antara PC di ruangan satu dengan ruangan yang lainnya, maka dia akan violet. Oh, oke, coba kesini. Error ya. Oh, dikarenakan kenapa nggak bisa, karena PC-nya belum ada IP-nya. Oke, kita kasih IP dulu di setiap PC-nya tadi. Oke, karena tadi yang mengarah ke switch itu menggunakan 1.1, dimana itu adalah sebagai default gateway-nya. Oke, maka untuk IP address dia menggunakan 1.2 atau ya atau 1.0 juga bisa seperti pada gambar tadi. Oh ya, ini aja. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti 1.2 aja. Oke, mas, dan perlu dipakai di server. Oke, dan kita lakukan hal yang sama kepada PC-PC lainnya. Kita masukkan IP-nya. Ini berarti 2.2. Default gateway-nya sini 2.1. Oke, PC yang sini 3.2. Sini default gateway-nya 3.1. Dan yang terakhir PC di ruangan 4. Oke, jadi dia menggunakan 4.2. Oh sorry, mas, dan juga default gateway nya 4.1. Nah, oke. Jadi ini harusnya kalau kita ping udah bisa masuk ke portnya, tapi belum sukses. Nah, masih valid ya, karena belum dilakukan routing antar routernya. Tadi pada sepada tadi kita disuruh menggunakan routing RIP ya. Jadi di sini saya akan menggunakan RIP versi 2 aja. Oke, kita masuk ke router yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk routing ini kita menggunakan DCLI seperti biasa, dan kita exit terlebih dahulu sampai menuju ke awal sini router. Nah, ini router
sebelum itu routernya di enable terlebih dahulu. Nah, ini masuk ke configuration terminal. Oke. Jika udah masuk ke configuration terminal di sini, kita ketikkan router RIP di sini. Kita milih versinya, version 2. Oke, jika sudah memilih version 2, kita akan auto summary di sini. Oke, lalu kita masukkan networknya. Jadi di sini networknya berarti kita menggunakan IP dari router yang kedua dan juga router yang keempat ini. Jadi yang pertama 192.168.10.2. Oke. Kemudian kedua router yang keempat tadi 192.1. Yang kedua tadi berarti 50.2. Oke. Oh ya, dan jangan lupa yang ke arah ini ya, yang ke arah switchnya juga kita masukkan di sini supaya nanti bisa terpanggil. Berarti kita isinya 1.1. Oke, kita udah mengkonfigurasikan di router yang pertama. Dan next kita juga akan mengkonfigurasikan ke semua router yang ada agar dapat terkirim pingnya. Oke, kita ke router yang kedua terlebih dahulu. Router yang kedua. Oke, router IP version 2, no auto. Sendiri kita masukkan networknya. Jadi router yang kedua ini terhubung dengan router yang pertama, router yang ketiga, dan juga router yang ke-5. Jadi kita masukkan networknya tiap router yang menjadi tujuannya. Misalkan pertama ada router yang pertama, di sini dia networknya ada 10.1, maka kita masukkan di situ 192.168.10.1. Oke. Lanjut ke router yang ke-5 ya, di sini ada 60.2 di sini. 60.2. Oke, baik. Dan yang terakhir ke router yang ketiga di mana ada 20.2. Oke, sudah. Kita boleh exit dulu. Dan kita udah memiliki dua router di sini yang udah dikonfigurasi routing. Kita menuju ke router yang ketiga. Router ketiga di sini terhubung dengan router yang kedua, router yang keenam, dan switch di ruangannya. Maka di sini kita menemukan ketiga-tiganya juga. Exit config. Oke. Router RIP version 2, auto summary. Oke, kita masukkan networknya. Network yang pertama adalah router yang kedua, itu ada 20.1. Oke, kemudian router yang keenam ada 70.2. Dan yang terakhir ke switchnya ada 3.1. Oke, kita ada mengkonfigurasikan 3 router di sini, dan juga router yang keempat. Benar, router keempat ini terhubung ke 2 router dan 1 switch. Di configuration terminal, lalu router RIP version 2, no auto sendiri. Oke, kita masukkan networknya pertama ke router yang pertama, ada networknya 50.1. Oke, 192.168.50.1. Oke, dan benar. Kemudian yang ke tengah sini ya, yang tengah sini ada 30.2. 30.2. Oke.
dan yang ke switch ada 2.1. Oke, next aja. Dan ke router yang ke 5. Router yang kelima ini terhubung ke 3 router ya. Router kedua, kemudian router kedua ini, router ke-4 dan 6. Oke. Pertama kita hubungkan router kelima dengan router kedua terlebih dahulu. Masuk ke configuration terminal. Kemudian router RIP kita pilih versi 2-nya. Lalu no auto summary. Oke, router kedua ada 6.1. Oke, kan ini ya. Dan yang terakhir, oke. Router ke-6 ini menyambung ke router kedua terlebih dahulu. Conditional IP 2 auto ke 2 ketiga tadi. Ketiga itu ada ya 70.1. Oke. Kemudian yang menyambung router ke 42 dan kirim switch pada titik versi 2 ke seluruh router yang ada ya. Jadi kita coba ping di sini harusnya bisa kita coba router antar dahulu ya. Router 1 ke router 2 sukses, router 1 ke router 3 sukses juga, 1 ke router 4 oke sukses dan yang terakhir ke router 6 oke sukses. Harusnya kalau dan sebaliknya juga bakalan sukses. Lalu kemudian kita coba ping PC ke routernya terlebih dahulu. Oke, sukses. Oke, udah semua. Dan itu ada cara ruangnya, ruang tadi. Oke, sukses. Kemudian juga terakhir jadi seperti itu untuk simulasinya. Mungkin dari saya cukup itu aja. Apabila kesan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.